Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagaimana kabar malam ini Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Salah satu jamaah kita mohon untuk didoakan atas nama Bapak Patri Siswandi, sekarang dalam perawatan untuk sedang menerima ujian daripada Allah, sakit, dan tadi sempat mengirim WhatsApp pesan ke takmir untuk bersama-sama didoakan. Mari kita doakan semoga Allah mengangkat penyakit dari Pak Patri Siswandi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbun nas adhibil ba'sa anta syafi la shifa illa shifauka. Ishfi Pak Patri Siswandi syifaan ajilan la yughadiru saqama. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi yang pesan dan amanahnya, memang mohon dimintakan doa kepada jamaah yang kita sampaikan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, surah Al-Alaq melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Kita membahas sampai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqra wa rabbukal akram. Ayat yang ketiga, iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah, wa rabbuka, dan Tuhanmu lah, al-akram, yang maha mulia. Di awal kita menjelaskan bahwa aktivitas kita kemudian kita kaitkan dengan Allah. Sekalipun kemudian kita mampu untuk melakukan kegiatan yang ringan menurut kita, ringan maksudnya adalah menurut kita ya mudah, cuman pakai sendal saja, cuman naik sepeda dekat saja, naik motor dekat saja 10 meter. Tapi kalau kita menanggalkan Allah, tidak melibatkan Allah dalam aktivitas, berarti tidak ada yang mampu menjamin itu bisa terlaksana. Oleh karena itulah kemudian dalam aktivitas kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, memulai kegiatan kita dengan menyebut nama Allah. Maksudnya adalah minta kepada Allah agar apa yang dilakukan itu menjadi bermanfaat, terlaksana, dan juga tidak kalah penting adalah berkah. Sama seorang gini Bapak Ibu yang dulu pernah kita singgung, orang minum dengan tangan, makan minum dengan tangan kirinya, kemudian dinasihati sama orang lain, apa tangan kananmu tidak bisa digerakkan sehingga kamu makan minum dengan tangan kiri? Tangan kanannya masih bisa digerakkan. Dinasihati, kenapa lantas pakai makan minum dengan tangan kiri kalau tangan kananmu memang masih bisa digerakkan? Orang ini bantah, emang kenapa kalau tangan kanan saya tidak bisa digerakkan? Padahal bisa. Maka saat itu tangan kanan yang semula bisa digerakkan, kemudian orang yang mengatakan tidak bisa digerakkan, berubah menjadi tidak bisa digerakkan. Itu kan kemudian kalau kita mengatakan gerakan tangan kanan kan bisa kan, tapi kalau orang mengingkari nikmat bisa menggerakkan tangan kanan tapi mengatakan tidak bisa, ya Allah kabulkan. Bukankah tadi kamu minta tangan kananmu tidak bisa digerakkan? Ya sekarang sudah terwujud. Sama seperti mohon maaf, orang kaya kemudian ngaku miskin, mohon maaf saya miskin. Kalau dikabulkan beneran malah kewalahan nanti. Orang sehat kemudian ngaku sakit, kalau Allah kabulkan malah menjadi sakit beneran. Ya kan, itulah kemudian kita dengan kemudian mengaji ini menjadi tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh untuk kita lakukan. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi,
yang isim mausul, allama telah mengajarkan manusia bil qalam dengan pena. Maka nanti kita akan ketemu dengan satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah pena. Maka pena itu kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menulis semua apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Awwalu ma khalaqallahu qalama. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah kalam, pena. Faqala lahu, kemudian Allah berfirman terhadap pena itu, uktub, tulislah. Ya. Fakataba ma yakunu ila yaumil qiyamah. Maka pena itu menulis segala sesuatu atau takdir hingga sampai hari kiamat. Fahuwa indahu fi dzikri fawqa arsyihi. Maka takdir tersebut ada di sisi Allah di atas arasnya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah itu 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah itu mengajarkan kepada manusia apa yang lam tidak ya'lam diketahui oleh manusia. Itu adalah Allah. Jadi menjelaskan al-akram wa rabbuka, dan Tuhanmu al-akram yang mulia. Siapa sih Tuhanmu itu? Al-akram. Siapakah Tuhanmu itu? Alladzi 'allama bil qalam. Siapakah Tuhanmu itu? 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu semuanya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti kemudian lihat ayat yang ke-6, karena satu maktoknya adalah ayat 1 sampai ayat 8. Kita lihat, kala, sekali-kali tidak. Inna, huruf taukid, sesungguhnya al-insana, manusia, la yatgha, benar-benar melampaui batas. Ada huruf lam, lamnya lam taukid. Nanti kita akan lihat. Yatgha adalah fi'il mudhari, benar-benar melampaui batas. Itu manusia. Ar-ra'ahu istaghna. Orang kalau sudah menganggap dirinya itu cukup, kecukupan, tidak perlu lagi Allah, maka melihat dirinya serba kecukupan, dia akan menafikan keberadaan Allah. Kemudian menafikan terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan. Orang kaya, Pak. Orang kaya kemudian ketika diperintahkan, ayo puasa, ngapain puasa? Kalian pada puasa paling ujung-ujungnya kan cari buka takjil gratis kan? Gitu. Ya, kemudian orang kalau misalkan orang kaya yang tidak dibarengi dengan ketakwaan, itu mudah untuk meremehkan kewajiban dan kemudian meremehkan perintah dan menganggap remeh larangan, kemudian akan menjadi satu perbuatan. Ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'ah. Sesungguhnya ila rabbika, kepada Tuhanmu, ar-ruj'ah, tempat kembali. Inilah sampai ayat 8 kita akan bersama melihat tafsirnya, karena ini menjadi satu makta ataupun satu pembahasan. Jamaah rahimakumullah, iqra, dari qara'a yaqra'u, iqra, artinya adalah bacalah. Wa rabbuka, dan Tuhanmu, al-akram, iqra, dan bacalah. Di sini ada huruf waw, dan Rabbuka al-akram, dan Tuhanmu yang maha mulia, if'al ma umirta bihi minal qira'ah, bacalah. Jadi kemudian membaca itu menjadi satu perintah, Bapak Ibu. Kalau sekarang ini kita mendengarkan kajian, itu bagian daripada pembacaan. Jadi dulu kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, membaca ayat-ayat qauliyahnya Allah dan juga membaca ayat-ayat kauniyahnya Allah. Kauniyahnya Allah. Kalau ayat-ayat qauliyah, inilah kemudian dalam firman Allah di dalam Al-Quran, itu ada tanda-tanda firmannya Allah. Di dalamnya kemudian kita mendapatkan banyak informasi. Kemarin bulan lalu saya ditanya, Ustaz, tolong carikan ayat yang berkaitan dengan tikus. Dengan tikus, Pak. Karena kalau misalkan dosen sekarang melakukan penelitian, harus ada cantolan ayat dalam Al-Qur'annya. Apa korelasi penelitian ini dengan ayat Al-Qur'an? Atau penelitian ini sandaran ayatnya apa gitu. Nah, salah satu dokter mau meneliti terkait dengan masalah penyakit yang kaitannya dengan tikus. Minggu lalu saudara kita yang kemudian dari daerah Banyuraden sedang belajar di Kairo, masih mahasiswa baru,
kemudian juga qadarullah wafat dan dikirim pulang ke Jogja, kemudian dimakamkan. Artinya di sini adalah musim-musim di mana mau turun hujan, Bapak Ibu, memang kita lebih ekstra untuk menjaga kesehatan, kemudian stamina, kemudian termasuk juga pola makan, dan juga apa yang kemudian kita makan harus bisa kita pastikan tidak tersentuh oleh binatang-binatang yang dalam tanda kutip adalah binatang yang kotor. Ya, seperti tikus kan binatang-binatang yang kotor. Kalau misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak atau kita ketika habis masak ada ya katakanlah sisa dari bawang bombay yang masih separuh, mentimbun sisa separuh, itu kemudian ditaruh disimpan di tempat yang aman dari jangkauan binatang, wabil khusus adalah tikus. Jadi tidak cukup Bapak Ibu membuat tulisan tikus dilarang lewat sini, itu nggak cukup, nggak mempengaruhi, itu nggak mempengaruhi, karena mereka tidak bisa baca, karena kita tidak tahu, mungkin rumah kita sudah anggap di tengah perumahan, kadang masih ada tikusnya, Bapak Ibu. Dari mana masuknya? Allahu a'lam, dari mana masuknya. Ini adalah salah satu usaha untuk menjaga. Nah, kembali pada qiraah ini, kita dimintakan untuk membaca. Sudah membacakah kita hari ini? Nah, itu. Termasuk juga kalau kita tidak ada waktu untuk membaca, yuk, saya nggak ada waktu untuk baca buku, saya mau menghadiri majelis taklim, mau ikut pengajian, itu bagian dari pembacaan. Bapak Ibu kemudian bisa ikut membaca apa yang ada di depan ini. Wa rabbukal ladzi amaraka bil qiraah wal akram min kulli karim. Dari Tuhan yang memerintahkan engkau untuk membaca itu adalah akram, yang paling mulia di antara semua yang mulia. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk kemuliaan ini karena ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahasanya adalah, wahai Nabi Allah, engkau kan ummi. Ummi di sini adalah artinya adalah tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Bukan ummi yang bermakna ibu, bukan ummiyun ya. Engkau kan tidak sekolah, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi kemudian bisa melafalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maknanya ilmu itu datangnya dari Allah. Kita sebatas membaca Bapak Ibu, tapi tingkat pemahamannya adalah itu datang daripada Allah. Sehingga kalau kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, kita minta diberikan ilmu dan ditambahkan pemahaman. Itu menjadi penting. Jadi yang kita minta kepada Allah, sama-sama membaca buku yang sama, lembaran yang sama, tapi tingkat pemahaman itu berbeda. Karena Allah memberikan pemahaman itu berbeda-beda di antara hamba-hambanya. Oleh karena itulah tidak ada sifat sombong bagi orang yang belajar ilmu agama. Dan sifat sombong itu lebih mudah nempel pada orang yang berilmu daripada orang yang tidak berilmu. Kenapa bisa demikian? Orang yang berilmu akan, mohon maaf, lebih mudah untuk meremehkan orang lain. Anda siapa? Anda siapa? Anda kan tidak seperti saya. Anda siapa? Mudah meremehkan orang lain. Di mana Anda kuliah? Anda sekolah di mana? Anda sekolahnya ada dalam di situ. Ini loh saya sekolah ke sana kemari, ke sana kemari. Jadi godaan menjadi sombong itu lebih pada orang yang berilmu. Godaannya kuat Bapak Ibu. Karena faktor pendukungnya ada, yaitu ilmu dan pengalaman belajarnya. Akan tetapi bagi orang yang berilmu lagi bertakwa, maka dia tidak akan menjadi pribadi yang sombong. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang semula tidak bisa membaca, kemudian bisa membaca. Ya kan, kemudian kita sebutkan dengan fatonah, cerdas. Sekali dibacakan oleh malaikat Jibril dalam proses penurunan wahyu, Rasul kemudian bisa mengulanginya. Ya, kalau misalkan ada surat daripada Rasul, itu yang nulis adalah sahabat. Sahabat tuliskan surat seperti ini dan kirimkan ke Kisra, ke kaisar di daerah sana, Romawi. Itu dari Rasul. Tinggal nanti Rasul memberikan cap, stempel. Cincinnya itu menjadi stempelnya. Tapi Rasul adalah ummi. Nah, kita Bapak Ibu, kita ini kan bukan nabi, bukan rasul. Allah memberikan ilmu kepada nabi untuk membuktikan kenabiannya di depan orang-orang yang membantah kenabiannya. Jadi kalau misalkan Rasul SAW kemudian tidak sebagaimana kita belajar, tapi kan kemudian langsung mendapat ilmu dari Allah. Kalau misalkan kita nggak mau ikut pengajian, ya tidak belajar, ya tidak membaca,
kemudian mengatakan, ya kalau saya ditakdirkan pintar juga akan pintar, kan gitu. Siapa tahu nanti dapat ilmu laduni. Ilmu laduni. Apa laduni ini, Pak? Ilmu yang tahu tanpa harus belajar. Ilmu laduni. Min ladunna ilman. Jadi Allah memberikan ilmu kalau kepada kita yang biasanya dengan jembatannya adalah dengan belajar. Jamaah rahimakumullah, Iqra adalah litakid. Beberapa kali kemudian kita lihat di dalam Al-Quran kata-kata Iqra, misalkan dari atas, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian kedua, Iqra wa rabbukal akram. Nah, jadi ada kemudian pengulangan untuk memberikan takkid, penguatan bahwa membaca itu menjadi ditekankan. Monggo Bapak Ibu yang di rumahnya, yang masih punya anak-anak kecil yang masa-masa produktif SD misalkan, ada kemudian perpustakaan kecil di rumah, disesuaikan dengan tingkat kecerdasan anak pada usia umumnya. Kalau masih kecil ya bukunya buku-buku cerita, tulisannya agak besar, ada bergambar. Itu kemudian anak membiasakan untuk membacanya. Tentu harus ada keteladanan. Ada keteladanan. Kemudian juga keteladanan ini kan dibuat santai ya. Mohon maaf kalau misalkan rumahnya sedang longgar, ada satu sisi untuk mendirikan pustakaan kecil, buku juga di situ. Maka membiasakan keluarga untuk membaca. Kalau ibu-ibu suka baca buku apa, Bu? Selain buku tabungan nopo malih? Selain buku tabungan. Itu kemudian dibaca. Ya tentunya saya juga tidak protes ya ketika di rumah ada buku tumbukan buku masakan ini resep, itu memang wajar diperlukan bagi seorang ibu. Kemudian buku tentang merawat kecantikan gitu, atau kalau tentang bunga-bunga anggrek, itu kan memang dunianya seperti itu. Kalau misalkan yang saya berarti bukunya buku-buku tentang pembelajaran, buku tentang hal itu dan sebagainya. Jadi ada kita membaca Bapak Ibu, ya rahimakumullah. Ada yang kemudian saya nggak kuat kalau baca buku cetakan, maunya baca dalam gadget misalkan, ya monggo. Karena kekuatan mata kita kan berbeda-beda. Ada yang kemudian kuat melihat layar laptop, ada yang kemudian tidak kuat. Ada yang kuat melihat layar gadget HP-nya, ada yang kemudian tidak kuat lama. Yang penting bagaimana dalam satu hari ada tambahan ilmu yang kita ketahui. Hari ini saya dapat tambahan ilmu tentang bahasa Polandia. Tapi sekarang udah lupa, Pak. Karena tadi menginterview calon mahasiswa KKN ke Saudi, dia baru pulang dari Polandia 6 bulan di sana, mahasiswa exchange. Saya diajarin, tapi lupa. Itulah ilmu, karena apa? Tidak ditulis. Jadi kalau mau mengulangi tidak tahu bagaimana harus mengulangi. Yang sekarang ingat adalah masalah bahasa Hausa. Yadin danengka ya keki. Itu artinya adalah apa kabar. Semuanya adalah apa kabar. Jadi kita belajar bahasa asing yang ditanyakan adalah gimana apa kabar dalam bahasa kamu. Bahasa Hausa itu bahasa yang cukup besar di Afrika. Bahasa Hausa di Nigeria pakai bahasa itu. Taib. Kemudian juga wali annal qira'ata la tatahaqqaqu illa bitikrar wal i'adah. Kenapa kata Iqra itu diulang 2 kali? Iqra yang berarti membaca dikaitkan dengan membaca itu tidak akan kemudian menjadi pemahaman yang kuat kalau tidak diulang-ulang. Maka kemudian pelafalan Iqra dalam surah Al-Alaq diulang-ulang. Sebagaimana ketika kita membaca pun kita akan mengulang apa yang sudah kita baca untuk memantapkan pemahaman. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim punya Imam Az-Zarnuji, maka dalam bab yang ke-6 ketika menjelaskan terkait dengan kualitas pembelajaran itu disebutkan bahwa boleh jadi kita mengulang pelajaran yang sama itu 2 kali pembacaan. Ada yang sampai 5 kali, ada yang sampai 10 kali, tergantung kepada tingkat pemahaman masing-masing pelajarnya. Ya kalau misalkan kita membaca 2 kali sudah paham, alhamdulillah. Tapi kalau tidak paham, baca lagi. Kalau kita menemukan anak kita, putra-putri kita, ini susah dibaca, berkali-kali nggak paham, coba didampingi untuk dibaca berulang-ulang lagi. Nanti akan menjadi paham. Karena susah dipahaminya, ketika saya sudah paham, susah hilangnya, ya kan? Kita susah paham, cepat hilang, ya kan? Cepat hilangnya itu. Wa rabbukal akram,
li izahatil mani izalatul uzri alladhi i'tadara bihi nabi li Jibril hina talaba minhu biqali iqra. Maka al-akram yang bermakna adalah yang mulia itu untuk menghilangkan penghalang. Rasul SAW ketika di awal diturunkan surah ini kan ma'ana biqarin, saya tidak bisa baca. Didekap oleh malaikat Jibril, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ma'ana biqarin, saya tidak bisa baca. Didekap lagi sampai 3 kali. Dan dengan kemuliaan Allah, orang yang tadi mengatakan tidak bisa membaca ma'ana biqarin ternyata bisa membaca. Itu dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari iqra wa rabbukal akram. Tuhanmu yang maha mulia itu ternyata bisa merubah ya hambanya yang semula tidak bisa membaca sama sekali ternyata menjadi lancar sekali. Itu adalah al-akram gitu ya. Nah ini maksud daripada al-akram ya kan. Di awal Rasul mengatakan ma'ana biqari'in, saya tidak bisa baca, ternyata bisa. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa membaca simbol misalkan Bapak Ibu, bisa membaca simbol atau kode, memecahkan kode kan bisa. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, kan tadi di awal ada kata iqra. Kan? Di awal pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian di ayat ketiga ada iqra wa rabbukal akram. Dr. Wabazwali mengatakan itu ada 2 makna berbeda. Yang pertama, pada ayat pertama, iqra adalah aujadul qiraah, perbaikilah kualitas membaca. Kemudian yang kedua adalah iqra wa rabbukal akram, ista'in bismi rabbika. Maknanya adalah mintalah pertolongan dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi ilmu kita adalah ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang ada pada kita itu adalah ilmu yang sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Sedikit yang Allah berikan kepada kita. Tapi dari yang sedikit ini kemudian Bapak Ibu, manusia bisa membuat pesawat hipersonik, hologram. Bapak Ibu pernah persa hologram? Hologram itu kalau misalkan dipraktekkan gambarannya nggih, saya tidak berada di masjid ini tapi kemudian seolah-olah saya berdiri di sini ngajar, menyampaikan materi gitu. Jadi di sini kemudian saya menyampaikan pengajian tapi saya duduknya dari rumah, tapi di sini ada bentuknya saya. Kalau jangan pegang itu nggak bisa, saya tetap berbicara. Karena yang ada adalah kemudian pancaran dari cahaya-cahaya itu tadi gitu. Kalau disentil telinganya itu nggak sakit, karena saya tidak di sini. Ini hanya kemudian pancarannya saja gitu. Itu perkembangan teknologi. Dengan sedikit ilmu yang Allah berikan kepada manusia, ternyata kemudian bisa melakukan banyak hal. Padahal Allah baru memberikan sedikit dan sangat sedikit ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Bagaimana dengan ilmunya Allah yang maha luas? Nah, gitu. Berikutnya ibu bapak jamaah rahimakumullah, Allah mengkaitkan antara qiraah dengan kitabah. Semua qarana al-qiraat bil kitabah. Allah menghubungkan apa korelasi antara membaca dengan kitabah? Dari mana ayatnya di sini? Kalau ayat ketiga kan Allah berfirman, Iqra wa rabbukal akram. Iqra-nya ini kan membaca. Allama alladzi allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Berarti kan menulis, berkarya. Kayak kita lihat ya. Maka alladzi allama bil qalam, Rabbmu atau Tuhanmu wahai Muhammad yang maha mulia itu adalah alladzi allama bil qalam. Maknanya adalah allamal insanal kitabata bil qalam, yang mengajarkan manusia menulis dengan pena. Maka dikatakan fa wa ni'matun 'azimatun minallahi azza wa jalla. Salah satu nikmat yang besar bisa menulis. Tambah lagi bisa membaca. Itu nikmat Bapak Ibu. Jadi tentunya kita bisa menulis yang bisa kita baca, dan kemudian kita bisa membaca apa yang kita tulis. Paling tidak bisa membaca tulisan kita sendiri. Ya kalau orang Indonesia dengan bahasa Indonesia. Hono coroko saged baca Bapak Ibu? Bisa hono coroko? Yang hono coroko data sawala padha jayana monggo botongo. Saya juga bisa. Hono coroko sih. Nah, itu kemudian terus ada kaidahnya. Kan senang kalau kita orang pada bingung ini apa bacanya, tapi kemudian kita dengan ilmu yang Allah berikan kita bisa baca. Oh, sejarah dulu tentang Majapahit misalkan.
kan seneng. Sebagaimana kalau Bapak Ibu punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus, orang kemudian membaca people, aduh people, padahal bacanya people. Oh TVO nih, TV ban. Tapi kan menjadi senang ya. Nah mungkin kita tidak bisa mengetahui banyak hal, tapi setidaknya ada dua hal yang kita ketahui. Mala yudraku kullu, la yudraku kullu. Kalau kita tidak mengetahui semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya gitu. Ada yang monggo. Nggih. Iqra ini kan surat pertama itu turun Pak ya. Nggih. Nah, mengapa di Al-Qur'an itu diletakkan di juz 30? Nggih. Tidak di depan. Nggih. Pengurutan Al-Qur'an itu bersifat tauqifi. Tauqifi adalah berdasarkan wahyu dari Allah atas perintah Allah. Kenapa tidak di depan? Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad bahwa wahyu yang turun di Gua Hira itu adalah di bagian akhir. Kemudian yang di awal adalah Al-Fatihah yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu gerakan gini Bapak Ibu. Dulu disebut dengan liberal, Islam liberal. Mencoba untuk menyusun kembali Al-Quran berdasarkan dari urutan turunnya. Jadi yang pertama adalah Al-Alaq gitu. Kemudian dilanjutkan dengan yang kedua, ketiga sesuai dengan turunnya kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi kemudian mereka mengalami kesulitan karena tidak semua wahyu yang turun, ayat atau selain turun disertai dengan peristiwa yang melatar belakangi. Dan kemudian ketika diurutkan berdasarkan urutannya, urutan turunnya, gak nyambung, kisahnya itu gak nyambung. Maka Al-Quran, pengurutan Al-Quran seperti yang dimulai dari Al-Fatihah sampai akhiri dengan Anas bersifat tauqifi. Adapun tanda waqaf, ada mim, ada lam alif, itu adalah ulama kita. Itu maka kalau kita lihat cetakan berbagai jenis cetakan Al-Quran, loh di sini ada waqaf, kok di cetakan itu enggak ada? Iya. Itu adalah dari ulama, bukan bersifat tauqifi. Kalau tauqifi memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mangkaten ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, oleh karena itu adalah wawasatati litafahumi bainan nasi katabiri bil lisan. Sebagaimana ketika kita bisa berucap dengan lisan, itu satu kenikmatan. Media komunikasi kita ada kalanya ada tiga hal ya. Satu adalah komunikasi dengan lisan, komunikasi verbal. Yang kedua adalah komunikasi lisan, kemudian kedua adalah komunikasi dengan kitabah, tulisan. Yang ketiga adalah komunikasi dengan bahasa isyarat. Bapak Ibu kalau misalkan ada orang seperti ini, itu maknanya apa Pak? Mungkin gak artinya saya lagi pusing, kepala saya pusing gitu. Mungkin itu kan bahasa komunikasi. Bahasa komunikasi yang kemudian memahamkan mitra bicara untuk memahami apa yang sebenarnya dia ikuti. Oleh karena itu kalau kita lihat kepada bayi masih kecil, siapa yang ngajarin? Misalkan gini, kalau bayi itu sedang nangis, kira-kira apa yang diinginkan Bapak Ibu? Kalau dia tidak lapar, haus, itu maka dia nangis. Kalau misalkan kalau tidak lapar dan haus, tadi sudah makan kok masih nangis, sudah minum kok masih nangis, berarti ada anggota tubuhnya yang tidak enak. Itu kan bahasa komunikasi. Siapa yang ngajarin kemudian anak itu, bayi untuk melakukan hal itu? Kan Allah SWT. Ilmunya dari Allah. Sama seperti kalau misalkan kalau kita menyuapin, orang tua nyuapin bayinya, kalau sendok sudah di depan mulut, dari mana bayi itu tahu kalau ada sesuatu di depan mulut untuk membuka mulutnya? Itu kan dari Allah, itu adalah ilmu. Itu kemudian kalau dilihat dalam pembahasan ihdinas siratal mustaqim, Dr. Wahbah Zuhaili menyebutkan ada 5 bentuk hidayah yang Allah berikan kepada manusia. Salah satunya adalah hidayah fitri tadi. Kemudian secara otomatis kalau bayi dikasih satu makanan di depan mulutnya, dia akan membuka mulut gitu. Sebelumnya kan tidak tahu dari mana kemudian dia mencari ibunya. Kadang bisa memilih ibunya jika disandingkan dengan perempuan yang lain, dia bisa memilih siapa yang ngajarin. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru pada manusia, belum lagi kemudian pada makhluk yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, kalau bukan karena tulisan maka hilanglah ilmu itu. Gitu. Kalau bukan karena tulisan, ilmu itu akan hilang. Dari mana kemudian kita mengetahui sirah Nabi SAW? Dari buku yang ditulis ulama-ulama.
Dari mana kita mengetahui hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, dari apa yang ditulis oleh ulama hadis. Bukhari, Muslim, Sunan, kitab Sunan, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, itu kan ada tulisan. Itu kemudian tulisan itu menjaga keilmuan. Dan pada tahun 656 Hijriah, ketika kemudian Baghdad diserang, laut aja, air laut berubah menjadi hitam karena tinta penanya itu kemudian luntur. Berarti banyak ilmu dari ulama kita yang kemudian tidak terselamatkan. Kalau sekarang ini malah sisa-sisanya yang ada. Yang namanya kitab Makhtutot, Bapak Ibu. Kitab Makhtutot itu adalah kitab yang ditulis dengan tangan, kemudian ditulis dengan tangan oleh ulama-ulama terdahulu. Kita mau lihat salah satu kitab Makhtutot. Ini kitab Ta'lim Muta'alim yang mengajarkan tentang adab. Ini dulu seperti ini kalian ini. Bapak Ibu sakit mouse niki? Tulisannya apa, Bu? Ini asli, Bu. Kemudian difotokopi jadilah seperti ini. Dulu ulama menulisnya seperti ini. Gitu. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alami wassalatu ala Muhammad sayyidil Arab wal ajam wa ala alihi wa ashabihi. Apa nih terus napa malah ini, Pak? Wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikami wa ba'd. Falamma ra'aitu katsiran minat tullabil ilmi fi zamanina. Napa niki? Nah, ini kemudian ini versi pertama, ini versi kedua. Sama. Ini agak bisa dibaca. Ini disebut Makhtutat, karya ulama kita. Kemudian ditulis ulang jadilah seperti ini. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabi ya nabiil ulum wal hikam wa falamma raaitu. Nah, ini jadi seperti ini Bapak Ibu. Yang kita nikmati sekarang ini adalah sudah dimudahkan oleh ulama-ulama terdahulu. Tinggal kita baca. Kalau masih ada yang kemudian nangis, kenapa Pak kok nangis? Iya Ustaz, nggak bisa baca, piye bacanya ini. Nah, gitu. Maka ada satu kenikmatan nih ketika kita bisa membaca tulisan Arab ini nggak begitu gundul, Pak. Yang gundul itu tadi ini yang betul-betul gundul, nggak ada harokatnya belas. Nah, ini ada kemudian tulisan yang kemudian ditulis seperti ini, Bapak Ibu. Tidak ada kemudian harokatnya pun tidak ada, titiknya adalah nggak ada. Tak tuliskan, kemudian di sini. Bapak Ibu kira-kira nek jenengan diminta wis ngawur lah Bapak Ibu, bacanya nopo toh? Napa, Pak? Gak ada titik, gak ada harokat, tapi lungker-lungkerannya memang kayak gini. Jadi dengan salah baca nyawa melayang. Kenapa Ustaz Ali? Ini dulu dalam kitab Tarikh Sultan saya mendapatkan dari Prof. Yunahar Ilyas, Allah yarham. 600 orang Mesir itu demo kepada Utsman bin Affan saat menjadi khalifah dan sedang bermukim di Madinah. Dari Mesir melakukan perjalanan ke Madinah, 600 orang Mesir demonstrasi. Prof. Yun menyebutkan inilah demonstrasi pertama kali dalam Islam. Gitu. Karena yang demo adalah kaum muslimin Mesir kepada Khalifah Utsman bin Affan yang ada di Madinah. Maka diterima oleh Khalifah Utsman bin Affan, aspirasinya kemudian diterima dan dibalas dengan balasan yang baik. Tapi yang didemokan, yang dikeluhkan adalah kondisi kepemimpinan gubernur yang ada di Mesir. Makanya selanjutnya adalah Khalifah Utsman bin Affan itu menulis surat kepada gubernur Mesir seperti ini, lengkap-lengkupnya seperti ini Bapak Ibu. Dengan bacanya seperti apa Pak bacanya? Allahu a'lam. Ini bacanya menurut Utsman bin Affan adalah menggunakan fa, kemudian ini adalah qaf, ini kemudian ba. Artinya adalah faqbiluhum. Maknanya adalah terimalah mereka. 600 orang Mesir yang demonstrasi ke Madinah kembali ke Mesir, terimalah mereka, terima. Karena aspirasinya sudah diterima oleh Utsman dan kemudian diterima dengan baik. Tapi gubernur tidak membaca faqbiluhum tapi faqtuluhum. Titiknya di atas. Maknanya apa? Bunuhlah mereka. Hanya 600 orang
dibunuh. Salah gara-gara beda meletakkan titik. Kalau di bawah faqbiluhum, terimalah mereka. Kalau tak di sini jadi tak, pelengkungan ini jadi tak, faqtuluhum, bunuhlah mereka. 600 nyawa melayang. Geleng-geleng ternyata salah baca itu nyawa taruhannya ya. Itu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka walaulal kitabatu lazalatil ulum. Kalau tidak ada tulisan, ilmu kan hilang. Oleh karena itulah kemudian qayyidu al ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ustaz, kalau setiap pengajian sama Ustaz kita nggak pernah nulis, nggak apa-apa, Bapak Ibu bisa mendapatkan file ini kemudian dibaca, ada di sini. Qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ilmu itu kan seperti binatang buruan. Kita dapat ilmu, saya ikat. Kalau dapat binatang buruan diikat dengan tali kekang. Tapi kalau kita dapat ilmu, bagaimana kemudian kita mengikatnya? Ikat, kita nggak tahu ujungnya ilmu di mana, kepalanya ilmu di mana. Maka mengikatnya adalah dengan tulisan. Itulah kemudian menjadi penting. Kaitannya antara ikra dengan tulisan, antara membaca dengan kitabah, dengan tulisan itu sendiri, ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah, berbeda kemudian jamaah rahimakumullah, sahabat radhiyallahu anhum yang waktu itu tidak banyak mereka bisa menulis dalam bentuk tulisan, sehingga yang menjadi sekretaris Rasul SAW itu kan tidak banyak, kurang lebih 6 orang sahabat yang menjadi sekretaris Rasul ketika menerima wahyu ditulis, karena memang tidak banyak bisa menulis, tetapi daya ingatnya itu kuat. Oleh karena itulah kemudian sahabat disifati dengan al-adalah, adil, termasuk juga kuat hafalannya, itu sahabat. Maka hadis yang diriwayatkan oleh sahabat itu tidak diragukan hafalannya, karena memang kuat. Beda dengan, mohon maaf, dengan saya, mungkin dengan kita yang tidak kuat hafalnya sehingga harus ditulis. Wabil khusus kalau ada orang yang hutang piutang, tulislah. Penting itu. Kalau masalah sepele masa jadi cekcok nanti dari generasi ke generasi gitu. Memang ditulis, ada buktinya. Mohon maaf, kami pernah pinjam pada salah seorang ulama, guru gitu di Jogja. Saya udah bawa STNK, siapa tahu jadi jaminan, udah bawa BPKB jaminan. Ternyata tidak, karena itu waktu itu untuk biaya perobatan keluarga. Saya udah bawa, ternyata tidak. Beliau datang ke rumah, ke kamar, ngambil buku bloknot kayak gitu. Ditulis di situ, hari ini tanggal sekian, talkis pinjam sekian juta, tanggal, kemudian tanda tangan. Itu memang sepele, tapi itu menjadi penguat Bapak Ibu. Coba kalau misalkan orang hutang piutang tidak ditulis, jadi masalah di kemudian waktu. Yang satu yang hutang merasa tidak berhutang, yang ngutangi itu ya masih ingat. Kalau hutang piutang yang masih ingat itu yang ngutangi atau yang ngutang? Yang ngutangi. Yang ngutang itu yang ingat itu. Dihitung dan sebagainya. Itulah Bapak Ibu, saya juga masih ingat 1.500 real pun belum balik juga Bapak Ibu. Yang diutangi pura-pura lupa. Terus gini Pak, kapan ya saya ngutang ya? Kalau mentok misalkan, kayaknya sudah tak bayar deh waktu itu. Terus tanya buktinya mana? Ya itu nggak ada gitu. Jadi memang tulisan ini menjadi penting Bapak Ibu. Betapa pentingnya dokumentasi. Bahkan kemudian naskah proklamasi itu kemudian ada dokumentasinya. Sebagaimana surat Rasul SAW zaman dulu pun kan ada dokumentasinya. Termasuk juga bagaimana bentuk Al-Quran zaman dulu itu ada dokumentasinya. Maka Bapak Ibu yang kemudian mendapatkan kemudahan untuk bisa ngetik, bisa nulis, kalau ada satu ilmu coba ditulis dan diketik Bapak Ibu. Siapa tahu nanti bisa diterbitkan jadi buku keluarga yang bisa dibaca oleh anak cucunya nanti. Oh ini tulisannya Yangkung. Oh gitu ya. Cucunya baca tuh senyum-senyum. Kenapa? Ini Yangkungnya yang sudah almarhum menceritakan bagaimana ketemu dengan Yangtinya di pengajian, kemudian sandalnya tertukar gitu. Ternyata di situ pertemuannya. Jadi ternyata ada ilmunya juga. Oke, itulah pesannya agar kemudian kita menulis ilmu kita. Baik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah pada ayat awal surah Al-Alaq ini bada'at da'watul Islam bitarghibi fil qira'ah wal kitabah.
Awal dakwah Islam itu adalah dengan semangat membaca dan menulis. Bapak Ibu masih ingat kisah tawanan perang Badar? Tawanan itu kalau ingin bebas, ajadilah orang Badar, orang-orang musyrik Makkah yang bisa menulis, maka mengajarkan menulis kepada kaum muslimin. Yang bisa membaca, mengajarkan membaca kepada kaum muslimin. Itu harta yang berharga waktu itu demikian. Dan sekarang pun demikian Bapak Ibu. Siapa yang bisa membaca keadaan di dunia bisnis itu, kemudian dia bisa menghasilkan satu produk, kemudian diperlukan. Ya kan? Kemudian kalau kita lihat sekarang ini ada QR code atau QRIS, itu kan satu penemuan juga. Lihat, memudahkan orang untuk transaksi, tidak usah berapa nomor rekeningnya, 1, 2, 3, 4, 5, susah sekarang QRIS. Lihat keadaan itu di dunia bisnisnya. Kemudian kalau misalkan dilihat, bahkan mahasiswa di dunia akademis pun ada ChatGPT. ChatGPT itu kemudian adalah kemudian kita minta aja, misalkan tanya apa itu Islam, akan dijelaskan Islam adalah bla 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 bla. Dalam Islam ada rukun Islam jumlahnya sekian, ada Islam ini, rukun pertama ini, dijelaskan terus. Padahal itu komputer Bapak Ibu, bisa dirangkum. Memudahkan orang. Manusia itu lebih mudah, lebih senang dimanjakan daripada direpotkan. Itu kan manusia. Sukanya ada suka yang instan. Dari mana muncul produk-produk instan? Membaca keadaan. Misalkan Bapak Ibu melihat kondisi sekarang musim hujan. Musim hujan, kemudian sekarang ini bagaimana bisa tetap beraktivitas di luar di saat musim hujan? Muncullah kemudian jas hujan. Wah, ribet makainya. Ada enggak satu perangkat kemudian bisa melindungi dari hujan tapi tidak ribet pakainya? Itu kan dari membaca keadaan. Membaca pasaran, bagaimana kondisi pasar. Itu juga membaca. Menulis juga demikian. Ada jasa tulis, jasa ketik. Nah sekarang kalau misalkan dengan HP Bapak Ibu, suara berubah menjadi tulisan, kan bisa. Tinggal ngomong aja, kemudian dia merubah menjadi huruf per huruf. Karena kita orang Indonesia, settingannya di bahasa Indonesia. Akan terus, kalau misalkan kita mengatakan titik, ngomong aja titik. Nah gitu, dia akan menjadi TITIK, titik, koma, koma. Nanti baru diganti, di Ctrl F, replace, all. Yang titik ganti dengan simbol titik, semua akan berubah. Itu lebih cepat Bapak Ibu seperti itu. Nah itulah kemudahan berkat daripada ilmu membaca dan juga menulis. Tapi kalau lagi transfer uang salah tulis tambah 01 berapa Pak? Ada bapak-bapak ngambil, Pak ngambil uang 5 juta, kaget dia. Kok 5 juta? 500. Oh ternyata kelebihan 01 Pak. Maunya memang dia mau ngambil 500. Satu sih tidak kaget, gaji saya nggak segitu kok ada 5 juta, kok jadi 5 juta bagaimana itu? Itulah sama seperti mau transfer 15 juta, diminta kepada karyawannya tulis 15 juta transfer untuk infak di sekolahan. Ditulis sama karyawannya 1.500.000. Dia ketar-ketir, kok 1.500.000? Bagaimana kalau anak saya tidak diterima? Ternyata diterima. Berarti kan kemudian sisanya berapa? Masih banyak. Kita dengerin azan ya.
Jamaah rahimakumullah, maka sampai di ajang keempat ini kita mengambil pelajaran terkait dengan membaca dan menulis. Ya, membaca dan menulis dalam Islam sangat ditekankan sebagaimana untuk menjaga pengetahuan Islam itu sampai pada yang lain. Boleh jadi kita tidak temu dengan saudara kita yang ada di daerah timur, tapi dengan tulisan yang kita posting kemudian berpindah dari satu grup ke grup yang lain sampai kepada orang saudara kita yang ada di Indonesia Timur, akhirnya bisa dibaca dengan tulisan. Dengan tulisan informasi kita mengetahui kabar kita, saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, dengan tulisan juga. Dengan kemampuan kita bisa membaca tulisan itu, kemudian kita tahu bagaimana kondisi mereka yang ada di sana. Maka Bapak Ibu, kenapa kemudian saya gini? Itu kan kalau di Gaza, Palestina, mohon maaf, itu kan yang diserang adalah anak-anak dan perempuan. Ya kan, yang tidak bersenjata, bukan tentara, katakanlah bukan Hamas, memang bukan Hamas. Kayak Hamas di selatan, nyerangnya di utara. Dibilang, IDF, saya ini udah di sini, ngapain kamu menyerang di utara, saya itu di selatan. Itu kalau kita membaca kisah perang Khandaq Rasul SAW di Madinah dengan 3.000 kaum muslimin pasukannya, itu menghadapi 10.000 sekutu kafir Quraisy Makkah, 10.000. Nah, bagi anak-anak dan perempuan itu ditempatkan di rumahnya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit, salah satu rumah dari sahabat. Karena rumahnya bagus dan bentengnya kokoh, disitulah kemudian perempuan dan anak-anak itu ditaruh di situ atas perintah Rasul agar terjaga. Bahasanya adalah diselamatkan di situ tempat persembunyiannya. Ternyata orang Yahudi Bani Quraidah di Madinah kan ada 3 kelompok Bani Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nazir, dan Bani Qainuqa. Bani Quraidah ini semua orang Yahudi itu punya ikatan perjanjian dengan Nabi dan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin diserang, maka orang Yahudi harus membela kaum muslimin. Sama, kalau orang Yahudi diserang oleh musuhnya, maka kaum muslimin juga akan membela orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena tidak ada orang Islam di luar Madinah kala itu. Nah, oleh karena itulah di saat perang Khandaq ini sepatutnya orang Bani Quraidah itu membantu kaum muslimin, ternyata tidak. Sekelompok orang Yahudi meminta satu orang untuk menyelinap ke tempat persembunyian anak-anak dan perempuan. Maka disitulah kemudian ada bibinya Rasul, Safiyah binti Abdul Muttalib, perempuan yang kemudian melahirkan anak Zubair bin Awam. Jadi Safiyah ini kemudian karena dia semangat, anaknya sejak kecil kemudian dia diajari dengan ketegasan untuk melawan musuh Islam, mengambil tongkat dipukulkan kepada orang Yahudi yang hendak menyerang anak dan juga perempuan tadi. Satu orang kemudian terkapar dan meninggal. Setelah meninggal, apa yang dilakukan? Dipenggal kepalanya, dan kemudian kepala ini dilemparkan kepada sekelompok orang Yahudi yang sedang menunggu di luar. Ketika mereka melihat kepala temannya ini yang menggelinding, maka semua orang Yahudi itu kemudian lari terbirit-birit ketakutan. Itu hampir mirip dengan kisah yang sekarang ini kemudian di Gaza. Mereka kemudian menyerang anak dan juga perempuan, dan kemudian ada satu rekaman yang menyebutkan mereka juga ingin pulang karena yang dihadapi itu bukan hanya sembarang orang Hamas, adalah tentara yang kemudian ditembak nggak kena, dipukul juga nggak kena, seolah-olah kemudian tidak mati, yang kemudian disebut dengan bantuan malaikat. Allah a'lam bishawab. Demikian Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pekan depan. Oh ngapunten, pekan depan saya tugas keluar, jadi mungkin 1 minggu saya izin. Jadi tugas keluar. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.